Rogo Sukmo saya ada zodiak Sagittarius yang ada di Semarang. Seorang wanita berumur 65 tahun yang mempunyai 3 orang anak dan 1 anak angkat, yang mana 3 orang anaknya ini sedang merebutkan warisan, tapi anak angkatnya tidak dipandang. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Ki Macan, yang akan berbagi informasi untuk ramalannya Ki Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Ki Macan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir niki pangestu, matur nembah nuwun, sehat walafiat, kinyis-kinyis, semua berkat, doa-doa dari kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri yang setia mendukung, mensupport Pintu Misteri sampai saat ini. Terima kasih banyak Mas Jawir ucapkan, Ki Macan ucapkan untuk kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri, dan tak luput pun juga terima kasih banyak ini untuk saudara tak terlihat nipun Mas Jawi dan Ki Macan yang berada di 10 tempat yang terus dan selalu support Pintu Misteri sampai saat ini. Doa terbaik dari Mas Jawir, Ki Macan untuk semuanya, semoga saja kakak-kakak penonton nipun Pintu Misteri selalu didekatkan dengan orang-orang yang baik, dijauhkan orang-orang yang toksik, diberikan selalu kesehatan, panjang umur, murah rezeki. Dan untuk saudara tak terlihat Mas Jawi dan Ki Macan yang berada di 10 tempat, terima kasih banyak. Doa terbaik dari Mas Jawi dan Ki Macan untuk saudara tak terlihat semuanya, semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing, dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, naik level, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Kagem sedayanipun, rahayu, rahayu, rahayu. Wah, Ki Macan, ini saatnya Ki Macan akan melakukan doa. Wah, dengan dupa semesta. Mohon maaf, Mas Jawir lupa menyalakan ya, Rek, ya. Nah, dengan dupa semesta ini, Rek, ya. Ini dupa semesta media dari Ki Macan ya, Rek, ya. Jika menginginkan dupa semesta, silakan bisa menghubungi admin 1, admin 2, dan admin 3. Bahkan ada di toko online pun juga ada. Carian di Shopee Pintu Misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, supaya akan ada segera pertolongan, mukjizat, bantuan, dan rezeki besar di beberapa hari ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah capek, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh, untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana,
Diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin ya Allah. Dikuatkan hati, pikiran dan mentalnya. Amin. Dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Amin. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Didekatkan dengan orang-orang yang baik. Diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik. Amin. Dilancarkan rezekinya. Dilancarkan usahanya. Dilancarkan pekerjaannya. Dilancarkan urusannya. Dilaris maniskanlah dagangannya. Dilunaskan semua hutang piutangnya. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Dan semoga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik dan dengki kepada orang lain. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini dengan dupa semesta diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Ya, seperti biasa, sebelum saya melakukan rogo sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Tuhan dan alam semesta telah kumpulkan orang-orang baik di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Ya, apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa yang baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, itu akan berbalik baik kepada kalian sendiri. Begitu juga sebaliknya, kolom komentar negatif. Jangan pernah salahkan takdir, jangan pernah salahkan Tuhan apabila dalam kehidupan sehari-hari kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atau hal-hal buruk dalam hidup. Karena hasil dari perbuatan kalian. Ya, saya yakin sekali di kolom komentar Pintu Misteri, sebenarnya kalian banyak ingin didoakan, tapi kalian menghilangkan yang namanya ego. Kalian mendoakan orang lain. Jangan khawatir, doa-doa yang kalian tulis itu akan berbalik dan membantu kalian sendiri. Amin ya Allah. Saya selalu ingatkan untuk para saudara-saudaraku di luar sana, tanamlah kebaikan sehingga kebaikan itu akan membantu pada saat kalian kesusahan. Ya, dan juga saya berterima kasih kepada saudara-saudaraku di luar sana yang telah mengirimkan video Pintu Misteri ke sosial media kalian. Semoga video-video Pintu Misteri ini bisa bermanfaat banyak untuk orang lain di luar sana dan menjadi motivasi hidupnya. Amin ya. Dan juga bisa bergabung di keluarga besar Pintu Misteri. Ya, saya lihat di kolom komentar, ya, banyak sekali manusia-manusia yang ikut andil di sana. Tapi kalian juga harus tahu, di kolom komentar di bawah ini yang ribuan itu bukan hanya bangsa manusia saja. Tuhan dan alam semesta telah mengutus saudara-saudara kita tak terlihat, wong samar, makhluk astral dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi memeriahkan kolom komentar Pintu Misteri, yang mana mereka diutus untuk menilai aura positif dalam tubuh manusia. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau kalian ingin menanyakan bagaimana aura saya, jangan jauh-jauh. Jangan pernah tanyakan dengan spiritual sana, sini, situ. Silakan memberanikan diri untuk mengetik kolom komentar Pintu Misteri. Lihat
Berapa banyak kolom komentar kalian dibalas dari orang-orang dan makhluk-makhluk astral? Kalau 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin sekali kalian sedang dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian, yang mana aura positif itu akan membantu kehidupan kalian di dunia ini. Kalau kalian sedang titik terendahnya manusia, hutang banyak, diremehkan orang, direndahkan orang, pekerjaan hancur, rumah tangga hancur, jangan khawatir. Kalau kalian dikelilingin aura positif itu akan membantu mempercepat proses itu semuanya. Ingat, mempercepat, bukan menghilangkan. Karena kalau menghilangkan, kalian tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Tapi kalau dipercepat, kalian masih tetap mendapatkan pembelajaran. Ya, dan juga kalau kalian di posisi sakit yang tidak kunjung sembuh, jangan khawatir, pertahankan aura positif itu. Karena alam semesta membantu mengikis penyakit dan mengangkatnya. Tidak ada yang tidak mungkin. Lalu, kalau kalian sudah mempunyai aura positif itu, jaga dengan apa? Sikap, tingkah laku, perbuatan, dan perkataan harus baik, sehingga aura positif itu selalu mengelilingi kalian. Dan kenapa admin dari Pintu Misteri tidak pernah membalas kolom komentar kalian? Karena itu sudah tanggung jawab dari saudara tak terlihat untuk membalas aura positif dalam tubuh kalian. Hanya di Pintu Misteri kan? Kalian ketik kolom komentar, yang balas dan mengaminkan banyak sekali. Coba ketik di kolom komentar orang-orang di luar sana, apakah banyak orang yang mengaminkan doa-doamu? Itu bedanya. Ya, walaupun alhamdulillah penonton Pintu Misteri walaupun tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah. Tapi ya, saudara yang tak terlihat itulah yang selalu konsisten dengan tugasnya, mengaminkan doa-doa kalian. Ya, percaya tidak percaya. Ya, karena goib itu tak ada bukti dan tak terlihat, sehingga kalian bisa merasakan sendiri layaknya angin. Ya, untuk bisa saya Rogo Sukmo itu gampang sekali. Kalian cukup like, komen, dan share. Karena ada beberapa saudara-saudaraku di luar sana, dia sudah like, dia sudah komen, tapi lupa share. Ya, tulis nama kalian, tulis zodiak kalian dan kota dan doa-doa kalian. Ya, jangan capek untuk berdoa. Ya, walaupun kita jarang ibadah, minimal berdoa setiap hari. Sebanyak-banyak mungkinlah kalian berdoa, sehingga kita tidak tahu doa-doa mana saja yang akan diijabah oleh Tuhan nantinya. Ya, jadi kalau untuk saya Rogo Sukmo, itu cukup like, komen, dan share. Gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 2 minggu yang lalu. 2 minggu. Di sini ada zodiak Sagittarius yang ada di Semarang. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendampingi saudara kita yang berzodiak Sagittarius di kota Semarang. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya. Saya menerawang kehidupannya. Seorang wanita berumur 65 tahun yang mempunyai 3 orang anak dan 1 anak angkat. Yang mana 3 orang anaknya ini sedang merebutkan warisan. Tapi anak angkatnya tidak dipandang. Ya, saya penasaran dengan kisah hidup seorang wanita, seorang ibu yang mempunyai 3 orang anak dan 1 anak orang angkat. Yang saat ini 3 orang anaknya mengejar harta warisan ibunya. Sedangkan 3 orang anaknya ini tidak merawat ibunya. Yang merawat anak-anak. Ya, saya lebih masuk lebih dalam di kehidupan sehari-harinya. Dan ternyata yang memasukkan like, komen, dan share ini adalah anak angkatnya yang selalu menemani ibunya. Ya, anak angkat ini sudah dirawat oleh ibunya dari masih kecil.
dia adalah anak pembantunya dulunya. Oh. Yang mana anak pembantunya ini hamil di luar nikah. Oh, Dan akhirnya dia menitipkan kepada ibu Sagittarius ini untuk merawatnya. Banyak pertengkaran dari anak-anaknya untuk tidak mau mempunyai adik angkat. Tapi ibunya kasihan dengan anak ini. Orang tua dari anak angkat ini, si pembantunya ya, dia kabur ke Surabaya, dan akhirnya memutuskan ke TKW. Dan saat ini tidak ada kabar beritanya. Menghilang gitu. Menghilang. Ya. Dan sudah dibesarkannya, anak angkat ini sudah berumur 31 tahun. Sekarang 31 ya, sudah anjir. Laki-laki. Yang mana memperkenalkan pintu misteri dengan ibunya ini. Ya. Waktu-waktunya habis untuk merawat ibu angkatnya. Sedangkan ketiga anak kandung dari Sagittarius tidak merawatnya sama sekali, sibuk dengan dunianya sendiri-sendiri. Dan ditemanilah oleh si anak angkat ini. Dari makan, dari kesehatan, dari pengobatan diantar. Karena dia tahu dia anak angkat dan dia tahu dia anak pembantunya dulu yang dititipkan. Jadi ada hutang budi di sini. Tahu diri. Tapi si anak angkatnya ini, ya mungkin sedang menonton dengan ibunya nanti, ya, sering direndahkan, sering diremehkan, sering dihina. Padahal kalau tidak ada anak angkat ini, tidak akan ada yang membantu ibunya. Itulah alasan dari alam semesta dulu kenapa si Sagittarius ini mengangkat anak. Berkeras sekali untuk mengangkat anak. Karena dia punya anak kandung 3, 2 laki-laki, 1 perempuan. Tapi semuanya tidak bertanggung jawab untuk mengurusnya. Ya. Kakinya sudah lumpuh, ya, kursi roda. Selama dia sakit tidak pernah yang namanya cebokin ibu kandungnya. Anaknya sendiri tidak Ya, peduli. betul. Ya, malah merongrong harta ibunya. Ibunya ini seorang wanita pekerja keras, ya. Pekerja keras yang mana dia membuka onderdeal spare part motor, mobil, bengkel besar. Bengkel besar gitu di Semarang sana. Di Semarang. Ya. Jadi sehingga si anak ini kalau sudah mengurus si Sagittarius, ibu itu bilang kamu ceklah ke sana dulu. Ke usahanya itu. Ke usahanya. Oh, saya nggak enak. Saya bukan anak ibu, apa-apa, kamu cek aja sana. Kalau ke sana selalu berantem dengan anak-anak kandungnya. Ya, nggak ada ikut campur di sini. Karena ya itu tadi, mereka sedang mencari harta warisan. Yang sampai saat ini pun mereka sedang mempermasalahkan harta warisan bagaimana ibunya cepat mati. Ya Allah. Sedangkan si anak angkatnya ini bagaimana caranya ibunya tetap sehat. Walah. Berbagai macam cara diusahakan, terapi kemana kemari diusahakan. Ini salah satu pengguna botol infus biokristal, selalu dibuatin air hangat tapinya. Pakai air hangat. Ya, selalu dibuatin segala macam. Bulan purnama selalu dikasih. Karena apa? Dia bilang selalu dengan ibunya ini Sagittarius, ibu angkatnya nih, ibu jangan pergi. Kalau misalnya ibu pergi, saya sendirian. Tidak ada yang akan menjaga saya di sini. Ya, itu yang dirasakannya. Terus ibunya sempat bilang, nanti rumah ini kamu yang ambil. Nanti uang ini kamu yang pegang. Apa anak angkat bilang seperti apa? Saya tidak akan mau dan saya tidak akan menerima warisan dari ibu. Biarkan saya hidup bekerja sendiri. Apa-apa, itu udah hak kamu sebagai anak saya di sini. Tidak, Bu, takutnya saya bermasalah. Saya tidak mau. Saya ikhlas membantu ibu. Saya ikhlas merawat ibu karena ibu sudah merawat saya sampai sebesar ini. 31 tahun dia tidak memutuskan untuk tidak bekerja di tempat lain, memutuskan tidak berpacaran, memutuskan tidak bekerja serabutan. Dia fokus untuk mengurus ibunya. Dan tidak ada gaji di sini. Ya, tidak ada gaji. Jadi dia cuma dapat setoran setiap bulan, kasih ke ibunya itu. Kadang-kadang
ini 1 juta untuk biaya kita, ini 1 juta untuk biaya kita. Kalau habis bilang, ya. Penglihatan sudah mulai kabur, ya, sudah rentan, karena masa mudanya banting tulang. Ya, akhirnya saya Rogo Sukmo Sagittarius yang ada di Semarang. Ya. Pada saat itu Sagittarius sedang bermimpi, yang mana berjalan bertiga dengan anak kandungnya, dan anak angkatnya itu sebelah kiri dipegang. Ya, apa yang dilakukan oleh ketiga anak kandungnya, menjorokkan dia ke jurang. Menjorokkan dia ke jurang, jatuh, ibu. Dan akhirnya apa naluri seorang ibu? Ya, ibunya pun meloncat di sana. Dan akhirnya dia tergantung, ibunya megang anaknya. Ibu, lepasin, biar saya aja yang jatuh. Tidak, kata dia, kamu anak saya, walaupun kamu tidak keluar dari rahim saya. Ibu, lepasin, ibu. Dan akhirnya saya angkat dalam mimpinya, saya tarik ke atas, dan anak-anaknya berbincang kesenangan, sudah melihat anak angkat dan ibunya meninggal. Berbincang, senang, bahagia, celebration. Ya, itu bengkel nanti kamu yang pegang, tuh rumah kami yang pegang, nanti ini pasti banyak ATM-nya, nenek. Dan ibunya mendengar. Ya, dan ibunya mendengar semuanya, dan dia bilang, ya, anak yang lahir dari rahim saya dengan anak yang tidak lahir dari rahim saya, ya, ternyata sifatnya berbeda. Ya, kalian seperti iblis, yang mana kalian tidak memperdulikan ibu yang melahirkan kalian. Kalian hanya memperdulikan yang namanya duniawi. Separuh harta saya akan berikan kepada anak angkat ini. Ibu sudah diracunin, ibu sudah dokterin otaknya. Tidak. Saya rasa yang saya dapatkan di sini. Dan akhirnya dari mimpi itu semuanya, saya bilang, cepatlah melakukan perjanjian di atas kertas, karena ketiga anakmu itu tidak ada niat baik. Dia terbangun dan langsung sakit dari pas saya Rogo Sukmo. Dibawa lari ke rumah sakit. Diantar oleh si anak angkat ini. Itu kurang, kalau tidak salah jam 7 pagi. Diantar pakai mobil ambulan ke rumah sakit. Sudah dipasangin itu semuanya. Dan ditelepon 3 anaknya itu bahwa ibunya sakit sekarat. Tiga-tiganya tidak datang. Ya. Dan dia mengurus seharian si anak angkatnya. Ya. Dan berharap ibunya cepat mati. Malahan, ya Allah, anak kurhaka itu. Ya, dari situ saya Rogo Sukmo lagi kedua. Yang kedua. Ya. Saya bisikan, belum waktunya. Kau belum waktunya, cepat kau selesaikan permasalahan ini, biar kau pergi dengan tenang. Akhirnya apa namanya? Tanda denyut nadinya itu. Karena tidak sadar itu. Terbangun dan masuk rohnya lagi ke tubuhnya, dan sudah mulai bisa bicara. Panggilkan lawyer. Di nomor telepon ibu itu dipanggil lawyernya. Ya, menceritakan ini lawyernya pakai rekaman suara dan catatan. Ya, dan di situ anak angkatnya 70%. Tapi anak angkatnya ibu, saya tidak mau. Saya tidak mau nanti kesalahan saya ikhlas. Saya cukup 1% dari itu untuk kehidupan saya bekerja nanti. Kalau kamu sayang dengan saya, ambil itu sebagai tanda terima kasih saya. Lalu si lawyernya mengatakan, biarkan, ini amanat terakhir. Ya, meneteskan air mata. Ya Allah, saya takut, ya Allah. Tuh, orang yang tidak serakah ya. Perhatikan orang-orang, kalau kalian mempunyai anak angkat, kalau anak angkat kalian tidak gila-gila harta, itu the best. Ya, tapi kalau anak angkat kalian sudah gila-gila harta, itu yang harus dipertanyakan. Ya.
dan 70%. Sisanya 30%, 10. Jadi si lawyer mengatakan, apapun yang terjadi, apabila kau dibunuh atau kau diancam segala macam, laporkan ke saya. Jadi di backup oleh si lawyer. Lawyernya. Ya, dan setelah itu lawyernya menelpon 3 anaknya untuk datang ke rumah sakit untuk menjelaskan itu semuanya. Mencak, marah besar. Gak bisa gitu, kata dia. Ibunya sedang sakit, dimaki-maki gitu. Ya Allah, makanya lawyer langsung tahu. Ya. Maki-maki kayak gini. Ya. Setelah maki-maki, lawyer bilang, kamu tidak bisa seperti itu. Ini ada hukum semuanya. Ya sudahlah, terserah kalau kayak gitu. Mati dah, kata dia. Ya, saya tidak akan pernah datang. Kami anak-anak kandungmu tidak akan pernah datang di penguburanmu nanti. Mereka pergi. Ya Allah, tidak. Mereka pergi dan tidak terima itu semua. Ya. Dan setelah melakukan itu semuanya, ya, Tuhan ternyata punya rencana lain. Ya, memberikan kesehatan lebih untuk ibu itu, Sagittarius. Jauh lebih segar yang didapat. Karena selama ini beban yang didapat dia. Karena perlakuan anak. Betul. Setelah udah tahu itu, lawyer dan ada beberapa macam hukum yang mendampinginya. 3 hari di rumah sakit, dia pulang dan sehat Udah gak di kursi roda lagi. Udah di kursi roda lagi. Alhamdulillah. Ya itu tadi. Jadi pelajaran kita dapat dari saudara kita Sagittarius, ya, yang ada di Semarang. Begitulah, ya, kehidupan manusia tak seindah dibayangkan. Walaupun kamu ibu kandung, yang keluar dari rahimmu, anak-anak, ya belum tentu yang akan menjagamu di hari tua. Ya, keputusan itu adalah keputusan dari alam semesta yang mana sudah ditulis dengan rapi apa-apa saja. Ya, dan untuk anak angkatnya, terima kasih sudah masukkan ibunya di like, comment dan share untuk Roger Sukmo. Ya, jalanilah, hadapinlah, sayangin ibu kandungmu, ibu angkatmu itu seperti ibu kandungmu sendiri. Jaga, rawat dia. Kamu tidak merampok. Saya yakin kamu tidak merampok. Tapi itulah upah dari alam semesta yang merawat dengan tulus orang tua. Ya, dan semoga selalu Sagittarius mendapatkan hari tua yang bahagia, yang damai, yang sentosa menikmati hari tuanya. Ya, karena rencananya si onderdil bengkel usahanya itu di 2 bulan ke depan itu akan dioper kontrak dijual semuanya. Jadi dia ibu itu akan hidup dengan anaknya di tempat kota lain. Pindah kota. Apapun itu keputusannya itu sudah jalur Tuhan. Jalani dengan baik. Dan jangan lupa ibadah. Betul, ngoten ya Allah. Itu tadi ya, Rek, ya. Sebuah cerita Rogo Sukmo mungkin bisa digunakan sebagai pembelajaran antisipasi untuk semuanya ya, Ki, ya. Iya. Makanya itu kalian jika mempunyai anak angkat jangan kalian beda-bedakan, karena kedepannya akhirnya nanti pun anak angkat itu biasanya yang malah akan peduli lebih pada kalian loh ya, ya, daripada anak kandung kalian sendiri. Mungkin di golongan anak-anak yang lain dia diremehkan, tapi mental anak angkat itu lebih kuat dari anak kandung. Belum tentu kalian bisa menerima posisi kalian sebagai anak angkat. Ya itu tadi ya. Jalani dengan sebaik mungkin. Yang penting kan Ibu Sagittarius sudah bertugas berkewajiban sebagai ibu yang membesarkan dan mendidik, menghidupi sampai dia dewasa.
kalaupun seandainya anak itu tidak seperti yang diharapkan, itu udah menjadi pilihan karena mereka kan sudah dewasa, udah pada gede-gede, sudah bisa menentukan pilihan ya. Mereka bukan anak TK lagi yang kalau milih harus dikasih tahu, oh ini yang bagus, ini yang tidak. Mereka udah pada besar, sudah tahu mana yang bagus dan tidak, dan mereka memilih untuk yang tidak bagus, yaitu pilihannya dia, sudah tidak menjadi tanggung jawab Ibu Sagitarius. Jadi jangan terbebani, apa yang sudah terjadi ya sudah, sekarang fokus untuk ibadah dan fokus untuk kesehatan selalu. Nanti setelah ini Mas Jawir mengingat Kimacan melihat lebih lanjut untuk tanggal lahir dengan hari lahir ini, keuangan berlimpah di akhir Juni 2024. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang, membuka tabir misteri untuk tanggal lahir dengan hari lahir ini. Ya, saya terawang mereka akan banjir keuangan di akhir bulan Juni di tahun 2024. Apapun hasil dari penerawang saya di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati, jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya, dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan ya. Ya, kembali saya akan mengkolaborasikan ya antara kartu oracle dan kartu tarot ya untuk menerobos dimensi portal akhir bulan Juni 2024. Tapi sebelum saya melanjutkan penerawangan saya lebih dalam lagi, saya selalu mengingatkan para saudara-saudaraku di luar sana untuk menjaga kesehatan. Ingat, investasi jangka panjang bagi manusia adalah kesehatan. Kalau kita sehat, sudah pasti bisa bekerja, berkumpul dengan keluarga, dan bisa mencari rezeki. Rezeki yang paling sangat berharga dan nomor satu bagi manusia adalah kesehatan. Ya. Inilah cara saya satu-satunya untuk menjaga kesehatan saya dari serangan astral, ilmu hitam, dan juga membersihkan dari penyakit medis. Botol minum infus biokristal spiritual, satu-satunya botol minum kesehatan yang ada di Indonesia. Ya, ini bukan hanya sekedar botol minum biasa. Karena spesial dari botol minum kesehatan ini adalah di batu kristalnya. Yang mana batu kristal ini sudah saya ritualkan dan saya doakan, yang mana berfungsi untuk men-scanning air yang ada di botol minum kesehatan ini. Ya, botol kesehatan ini, ya, batu kristalnya saya berikan nama Rose Quartz. Ya, bisa menarik energi positif di luar, bisa menarik doa-doa yang sedang kau ucapkan. Itu fungsinya. Dan kenapa saya meminta syarat itu nama lengkap dan tanggal lahir? Untuk apa? Untuk syarat dari botol minum kesehatan ini, untuk menselaraskan bagi orang yang menggunakannya. Ya, berbahan kaca. Ya, bisa dibuka di atas untuk minum. Kalau misalnya kotor, bisa dibuka di bawah sini. Tapi mohon maaf sekali, untuk botol minum kesehatan ini stoknya tidak banyak. Ya, dan juga saya tidak bisa membantu orang semua di luar sana. Saya harus pilih-pilih. Makanya admin 1, admin 2, saya berikan amalan untuk menseleksi orang-orang mana saja yang berhak untuk mendapatkan botol minum kesehatan infus biokristal ini. Karena orang-orang di luar sana sedang ada beberapa orang yang sedang menjalankan karma. Saya tidak bisa memutus karma yang sedang berjalan. Jadi beruntunglah untuk orang-orang yang sudah mendapatkan botol minum kesehatan ini. Jaga dengan baik. Karena ada beberapa orang di luar sana yang sedang menjalani karma. Ya, jadi apabila kalian tidak lolos seleksi
Di bulan ini coba lagi di bulan depan. Betul. Ya, ingat nama lengkap dan tanggal lahir itu saya selaraskan dengan batu kristal. Didoakan dulu. Gitu ya. Maharnya botol kesehatan infus biokristal spiritualnya Ki Macan ini Rp1.250.000, belum termasuk ongkir ya Rek ya. Doa terlebih dahulu ojo sampai lali. Jadi apabila kita sudah mendoakan lalu kita minum itu rasanya akan berbeda. Ya. Kadang-kadang airnya akan berubah dingin seperti air-air bergunungan, ya. Kadang-kadang seperti air kelapa dan kadang-kadang seperti air payau. Itu artinya energi dari batu kristal ini menarik energi-energi kalian, doa-doa kalian. Ya, itulah fungsinya. Botol minum kesehatan infus biokristal spiritual ini sudah saya ritualkan untuk mengobatin penyakit medis dan non medis. Kalau penyakit medis gimana Ki Macan ya? Kalau kalian mempunyai obat dari dokter, gunakan obat dari dokter, diminum dan gunakan botol minum kesehatan. Airnya. Ya, airnya diminum ya, minimal 1 hari 3 botol. Betul. Lebih baik, lebih bagus. Minimal 3 botol ya Rek ya untuk sehari. Maksimal ya tak terbatas. Ya. Baik Ki Macan untuk Parfum Sang Jagat aura. ya, atau parfum aura, hari ini saya menggunakan yang warna kuning. Kuning kekayaan samudra. Ya, parfum Sang Jagat atau parfum aura ya. Ini biasanya saya gunakan untuk saya beraktivitas, saya bekerja, berkumpul dengan orang lain, ya orang banyak di luar sana, dan juga untuk menerawang saya gunakan ini karena fungsinya bagus sekali untuk membersihkan energi negatif di luar tubuh. Kalau di dalam tubuh saya gunakan botol minum kesehatan, ya, tapi di luar saya menggunakan parfum Sang Jagat dan bisa membuka aura positif dalam tubuh kita. Didoakan juga. Jadi setiap media-media yang saya punya di sini berhak didoakan. Jangan asal nyemprot. Kalau asal nyemprot lebih baik kalian beli parfum di luar sana. Betul sekali. Tapi kalau parfum aura ya, yang dari spiritual wajib setiap kalian gunakan. Digunakan untuk apa? Misalnya kalian ingin melamar kerja. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, melalui media parfum Sang Jagat dimudahkan untuk mendapatkan pekerjaan seperti itu misalnya. Gitu ya Reyo, wajib dan harus berdoa ya Reyo. Mahar parfum aura Rp200.000 belum termasuk ongkir. Syarat yang diperlukan Ki Macan ini nama lengkap dan golongan darah. Doa dulu. Bismillah. Nah, kelengkapannya ada gelang tricakra dan akar pohon beringin ya Reyo. Oh. Ya. Paket kinyis-kinyisnya Mas Jawi iki aja sampai kelupaan. Iki satu-satunya face mist di Indonesia sing ana tetesan mustikanipun Ibu Kanjeng Ratu Segara Kidul. Yang lain ya Mas Jawi gak jamin ya, aja ngabusi tapi sing dodolan di sana. Katanya part of face mist aura tapi ndak diisi. Berdosa lo ya. Doa terlebih dahulu. Kalau dalam itu jatuhnya skincare ya. lah jatuhnya skincare ya, apalagi ada bepom-bepomnya. Kalau punyanya Ki Macan media spiritual tidak ada bepomnya, namun aman. Face mist ini dari bahannya air mawar dan air mineral saja. Yang melebihi itu adalah tetesan mustika Ibu Kanjeng itu tadi ya Ki ya. Nggak harus lolos bepom itu. Udah buat kinclong. Ya, ini dia. Kecil-kecil cabai rawit. Ya, yang namanya minyak gandala, minyak penarik rezekimu. Ya, saya buat dari berbahan dasar minyak ari-ari benjangan, yang mana minyak ari-ari benjangan di dunia spiritual mempunyai energi besar sekali untuk mengusir ilmu-ilmu hitam yang menutup rezekimu. Tapi ingat, yang memberi rezeki adalah Tuhan. Tapi kegunaan dari minyak gandala atau minyak penarik rezekimu ini adalah untuk menarik rezeki yang Tuhan berikan, yang ditutup oleh orang lain. Jadi banyak sekali di luar sana ya, orang-orang terdekat, orang-orang yang kalian kenal, yang depan baik, di belakangnya iblis. Banyak. Yang pura-pura simpati dengan kalian padahal dia iri, sirik, dengki dengan rezekimu, dengan keberhasilanmu, pencapaianmu dan kesuksesanmu. Sehingga mereka menggunakan ilmu sihir untuk menutup rezekimu. Jadi hati-hati pada saat usaha kalian yang awalnya rame, terus tiba-tiba sepi. Jualan kalian biasanya ada aja yang laku, terus tiba-tiba tidak ada. Jangan lebih dari 5 hari. Lebih dari 5 hari, akar dari ilmu sihir itu akan menutup rezekimu dan akhirnya gulung tikar. Ya, ini saya buat untuk dikhususkan yang beraktivitas.
yang punya usaha, yang bekerja, yang jualan, yang berdagang, yang sedang mencari pekerjaan, yang freelance, gunakan ini. Minyak Gandala pakai setiap hari untuk beraktivitas. Ya. Tapi kalau sudah rezeki lancar, usaha udah maju kembali, sudah lancar lagi rezekinya, ya, jangan lupa keuntungan atau ada uang banyak, bayar hutang, ditabung, ya, bahagiakan orang tua, bahagiakan pasangan, keluarga, ya, dan juga di sini harus bersedekah, ya, sehingga Tuhan percaya untuk memberikan rezeki besarnya lagi. Amin. Jangan sekali-sekali sudah rezekinya sudah banyak, sudah kenyang kalian dengan rezeki tersebut, terus saya pengen coba-coba judi, saya pengen coba-coba narkoba, saya pengen coba-coba berzina, saya coba-coba party, minuman keras. Saya pastikan bukan dari manusia lagi yang iri sirik dengki. Itu akan ditutup oleh alam semesta. Karena alam semesta sudah tidak yakin lagi dengan kalian. Ternyata kalian tidak cocok ternyata ya untuk mendapatkan rezeki seperti itu. Jadi hati-hati ya. Ini minyak Gandala ini dipakai setiap hari akan kalian rasakan manfaatnya. Gitu ya Ki ya, minyak Gandala maharnya Rp230.000, belum termasuk ongkir. Syarat yang diperlukan Ki Macan nama lengkap dan tanggal lahir. Hubungi di admin 3 ya. Ya, kita akan lihat ada berapa tanggal lahir dengan hari lahir ini, ya, yang akan banjir keuangan melimpah. Di akhir Juni 2024. Wow, sinergi berdatangan. Ya, di sini saya pastikan ada 7 tanggal lahir dengan 4 hari lahir. Ya, jadi kalian bisa pastikan nanti ada atau tidak tanggal lahir kalian. Dan hari lahirnya ada atau tidak. Kalau ada tanggal lahir dan ada hari lahir, saya pastikan kalian besar kemungkinan akan mendapatkan rezeki berlimpah. Betul, keuangan melimpah. Alhamdulillah. 7 tanggal lahir dengan 4 hari lahir kira-kira. Semoga banyak ini ya. Tanggal lahir dan hari lahirnya harus pas ya. 7 tanggal lahir. Iya. Tanggal lahir 18. Oh, nomor tunggal 18. Tanggal lahir 16. 16. Tanggal lahir 6. 6. Tanggal lahir 14. 14. Tanggal lahir 23. 23. Tanggal lahir 11. 11 kurang 1 Ki. Tanggal lahir 22. Terakhir tanggal 22 Ki. Ya. 7 tanggal lahir. Adakah tanggal lahir kalian di sini? Kalau ada, kita lihat hari lahirnya. Hari lahirnya wonten 4 ngeten. Hari lahir ada 4. 7 tanggal lahir dengan 4 hari lahir. Hari lahir Rabu. Rabu nomor tunggal. Hari lahir Sabtu. Sabtu. Hari lahir Minggu. Minggu. Yang terakhir hari lahir ini pun hari lahir Senin. Senin nih. Ya. Jadi apabila ada tanggal lahirnya dan ada hari lahirnya, fix kamu yang dituju. Ya. Nah, sekarang kita lihat keuangan seperti apakah yang akan berlimpah yang didapat oleh 7 tanggal lahir dan 4 hari lahir. Dengan 4 hari lahir ya. Wow. Untuk kalian yang bekerja freelance ya, yang tidak tetap ya, di sini yang saya lihat banyak sekali pesanan atau bookingan atau appointment untuk kalian di luar sana untuk mendapatkan job-job ya. Banyak juga kontrak yang kalian dapat di sana dan juga banyak orang-orang lama berdatangan. Alhamdulillah. Menang proyek ya, deal-dealan sesuatu ya. Tiba-tiba orang-orang baru membutuhkan jasa kalian. Seperti itu. Berikan yang terbaik ya, freelance ini ya. Kemudian relaksasi.
Ya, ini untuk kalian yang mempunyai usaha, ya. Di akhir bulan Juni dimulai, di situ akan mendapatkan berlimpah rezeki, ya. Penjualan kalian akan naik, omset kalian akan naik, dan juga jualan banyak yang laku, orderan banyak, ya, pesanan banyak, ya. Saya pastikan di akhir bulan Juni awal dari kesuksesan kalian. Alhamdulillah, akhir bulan Juni ki ya menjadi awal kesuksesan rezeki melimpah. Kemudian ya, yang bekerja di satu tempat, kenaikan gaji, bonus yang diberikan oleh atasan, ya, ditawarkan kenaikan karir, ya, banyak uang yang masuk di rekening kalian. oh, amin, Ya, amin. kenapa? Yaitu biasanya kalian pintar berjualan, kalian bisa menguntungkan perusahaan, ya, menguntungkan bukan merugikan, ya, menguntungkan perusahaan. Bos suka dengan hasil kerja kalian, seperti itu. Jadi di akhir bulan Juni, ya, banyak sekali uang-uang yang berdatangan pada kalian. Masya Allah, sehingga berdatangan bos sampai suka karena hasil kerja kalian ki ya. Bekerja dengan baik makanya guys. Ya, yang belum mendapatkan pekerjaan, visimu akan terwujud di sini. Alhamdulillah. Ya, akan ada tawaran yang akan membawa kalian untuk bekerja di sana dan jauh lebih baik dari sebelumnya. Gitu ya Ki ya, ini visi dan misi yang belum dapat pekerjaan akhirnya dapat pekerjaan ya Ki ya. Dieman-eman pekerjaan itu, dieman-eman, lakukan pekerjaan dengan sebaik mungkin, ojo males-malesan, jangan mudah bilang life balancingan. Ingat, kita harus bekerja keras ya. Nggak ada itu mau kerja leye, kamu digaji untuk bekerja keras ya. Waktu bekerja jangan digunakan untuk tidur. Jujur Penting jujur selalu ya. susah sekali buat jujur, ya. Wow, ibu-ibu yang rumah tangga, ya, di sini kalian akan mendapatkan rezeki berkah besar dari suami. Suami tiba-tiba dapat bonus, suami dapat kerja sampingan, Alhamdulillah. suami dapat uang dari bos, ya, itu akan kena cempretan. Ngoten ya Ki, alhamdulillahirabbil alamin, karena suami dapat cemperan akhirnya istri juga mendapatkan uang lebih. Kemudian Ki, Bisa dibacakan lagi tadi Mas Coba. Uang apa itu? keuangan melimpah di akhir Keuangan Juni. melimpah. Wow, matahari. Kehidupanmu akan diterangin oleh matahari. Dengan usaha kerja kerasmu, ya, Tuhan akan memberikan lebih buat kalian. Alhamdulillah. Hidup itu harus menggunakan sistem sadis. Gimana Apa itu? maksudnya Ki? Ya. Sistem sadis. Ya, ingat, hidup itu buat manusia di luar sana. Kalau kalian masih hidup di bumi, harus bisa menggunakan sistem sadis. Wah. Ya, sabar dan disiplin. Oh, Ya, sabar harus disiplin. sabar dan disiplin, ya. Jangan pada saat usaha sepi kalian bukanya males-malesan, Malesan. ya, karena aduh Harus sepi, disiplin. ya. Terus pada saat usaha rame udah dapat untung banyak, besok libur, Nah, enggak boleh itu. tidak boleh, ya. Harus sabar dan disiplin. Disiplin. Sadis. Ngoten ya Ki ya, waduh, sadis oleh wirausaha ya Ki, sabar dan disiplin, konsisten ngoten ya Ki. Betul. Masya Allah. Kemudian Wow, karma. Banyak sekali di akhir bulan Juni nanti, 7 tanggal lahir dengan 4 hari lahir itu, karma-karma baikmu yang kau tanam di masa lalu akan kau dapatkan di akhir Juni. Ayo, tanam kebaikan. sudah menanam benih kebaikankah kalian saat ini? Ayo, kalau kau ingin mendapatkan karma yang baik di akhir Juni, berarti kalian harus menanam kebaikan sebelum-sebelumnya. Menebar benih kebaikan, yang kau tuai adalah kebaikan. Betul. Ngoten Ki ya. Kemudian Ki, Cukup? cukup. Ya. Ini aja ya Ki Ya. ya. Waduh iki ya Rek ya, yang dimana Ki Macan melihat ada 7 tanggal lahir
dengan hari lahir yang berbeda-beda, ini kesempatan kalian untuk mendapatkan keuangan berlimpah. Salah satunya ini tadi yang bekerja keras ya. Ini Mas Jawir mau mengingatkan kembali, Mas Jawir ini kan angkatan VOC tuh ya, yang dimana bekerja itu harus keras ya, nggak boleh leye-leye. Ini untuk anak-anak muda zaman sekarang, jangan mudah kalian itu mental breakdown, jangan mudah kalian itu dikit-dikit life balancing, jangan dikit-dikit kalian itu menuntut sesuatu hal pada perusahaan. Introspeksi, memang kalian sudah memberikan apa pada perusahaan. Bos itu pasti akan memberikan hal lebih jika kalian bisa memberikan atau berkontribusi lebih pada perusahaan. Jangan gila-gila, ya udah aku kerja 50% aja, wong soalnya kan aku cuma dapat 50%. Jangan mudah mengkalkulasi di tempat pekerjaan. Ya. Karena semuanya sudah ada perhitungannya ya. Kalau kalian tidak suka di tempat kalian bekerja, lebih baik kalian keluar. Atau kalian buat usaha saja sendiri supaya kalian tuh ngerasain bagaimana susahnya menjadi bos. Bos dipikir hanya mikirin gaji-gaji toh ae. Bos juga menginginkan hal yang baik dari yang digaji. Nah, kalau yang digaji aja dikit-dikit udah nggak mau lembur lah, dikit-dikit capek lah. Kerja 2 jam, kerja 2 jam, istirahat 6 jam. 6 jam. Dikit-dikit bikin surat dokter, aduh, dikit-dikit ke dokter palsu untuk memberikan surat dokter. Semuanya itu udah dibaca. Jangan berharap ingin sukses pada waktunya. Ingin sukses pada waktunya. Nggak boleh ya. Nggak boleh seperti itu ya. Kalau kalian mau apa itu generasi apa yang zaman sekarang itu, mau generasi Z, mau generasi milenium atau generasi VOC, tetap saja peraturan pekerjaan harus bekerja keras. Ya Ki ya. Nggak oleh loya. Terima kasih banyak nih. Sama-sama. Ya, kalau kemarin sudah ada, saya jelaskan untuk garam laut merah yang mana berfungsi untuk membentengin sebagai pagar gaib ya, tempat tinggal, usaha atau kantor, untuk menghindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya, bisa menarik energi-energi positif dan rezekimu. Taburkan di sekeliling tempat usahamu, tempat tinggalmu atau kantor ya. Ini garam laut merah ya. Dan satu lagi yang sudah merasakan khasiat dari Banyu Mustika. Nah, kenapa kali ini saya keluarkan Banyu Mustika? Karena Banyu Mustika sedang berevolusi ya, yang mana merubah bentuknya menjadi jauh lebih sempurna dengan kekuatan baru, yaitu dengan ada tambahan batu kristal, yang mana bisa menarik energi-energi positif masuk ke dalam botol Banyu Mustika. Ya, dia lebih kuat dan lebih strong ya, dan mengganti nama menjadi Banyu Mustika Aura Wajah ya. Jadi di dalamnya ada batu kristal ya, dan kain putih masih ada di dalam sini, tapi dengan kekuatan baru, dengan energi baru untuk pesona wajah kalian. Jadi, apabila orang yang memakai Banyu Mustika Aura Wajah ini, kalian akan terpancar aura pesona dari wajahnya ya, berkarisma, berwibawa. Kalau wanita, inner beauty-nya keluar ya, akan kencang ya, terlihat kencang. Untuk yang sudah memakai Banyu Mustika di kemarin-kemarin, ini lebih kuat ya, dan kali ini tanpa label ya. Karena keinginan dari Banyu Mustika ini tidak ingin digunakan label, tanpa diberi label. Ya, ini dia. Jadi gelembung dari batu kristalnya ini sangat mempengaruhi sekali untuk wajah kalian. Ya, manfaatnya akan kalian dapatkan. Apalagi orang-orang yang sudah pernah menggunakan Banyu Mustika, ini lebih strong. Gitu ya Ki ya. Nah, ini Banyu Mustika berevolusi ya Ki ya, terbaru, di mana Mas Jawir ini lihat secara nyata fakta ya Re, ya, ada gelembung udaranya langsung, karena ada
serpihan atau batu-batu kecil dari kristal. Betul. Nah, karena manfaat kristal sendiri itu sangat penting ya. Botol infus biokristal aja sangat penting untuk kesehatan. Betul. Apalagi Banyu Mustika berevolusi yang terbaru, Banyu Mustika Aura Wajah yang ada batu kristal kecil-kecil di dalamnya ya. Untuk syaratnya masih tetap seperti yang sebelumnya, nama, tanggal, bulan, tahun lahir. Ya Ki ya, yang dimana tetap ya Rek ya, untuk kain putih dari Banyu Mustika apabila Banyu Mustika sudah habis wajib dikubur. Dan untuk batu kristalnya ini jangan dibuang karena ini mampu menarik energi positif. Jadi kalau sudah habis kalian siapkan saja satu mangkok, satu tempat kecil gitu Piring kecil. ya, atau piring kecil dimana jika sudah habis batu kristal ini sampai taruh di piring kecil tersebut. Kasih air. Dikasih air ngoten ya Ki ya. Ini membantu untuk menarik energi positif. Bagus-bagus kalau kalian punya kembang, taruh kembangnya. Taruh bunganya. Kalau kembangnya 2-3 hari sudah layu, ganti kembang baru. Itu akan menarik energi positif. Ngoten ya Ki ya. Nah, itu tadi yang sudah dijelaskan. Nah, caranya ya tetap ya Rek ya, Mas Jawir kasih tahu Banyu Mustika pertama kali datang ke tempat kalian itu wajib kalian genggam dengan kedua tangan. Ucapkan salam sesuai dengan ajaran agama kalian masing-masing. Kemudian sebutkan nama kalian, tanggal, bulan, dan tahun lahir. Ngoten ya Ki ya. Pertama kali datang harus seperti itu, melakukan perkenalan salam. Karena Ki Macan mengisikan tidak hanya sekedar isi-isian doa saja, namun ada energi power tambahan selain pada kain putih juga pada batu kristalnya. Dan juri-juri yang terbaik saya kirimkan dari kolom komentar yang selalu mengaminkan doa-doa kalian. Nah, cirit-cirit pilihan gitu ya Ki ya. Nah, ini Mas Jawir pakai ya Rek ya. Dan kalau untuk pakainya jangan lupa digenggam dulu, didoakan sesuai dengan ajaran agama kalian masing-masing. Habis itu baru disemprot. Energinya lebih kuat itu. Itu persyaratan, nama lengkap, tanggal lahir, bulan, dan tahun lahir. Ngoten nggih Ki ya, sama seperti sebelum-sebelumnya. Waduh, ini tadi Ki Macan kalau untuk sifat dan karakter positif yang harus ditonjolkan. Kita lihat sifat dan karakter positif yang mengelilingi 7 tanggal lahir dengan 4 hari lahir ini. Ya. Ada 3 karakter positif yang mengelilingi di tubuhnya. Yang pertama, mereka mempunyai karakter optimis. Ya. Dan yang kedua, ikhlas. Ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam segala sesuatunya. Dan yang ketiga di sini mereka mempunyai sifat humoris. Humoris itu bagus sekali, sifat-sifat yang membuat orang lain bisa tertawa, ya. Karena salah satu itu karakter energi positif. Ngoten ya Ki ya. Optimis, ikhlas, dan juga humoris. Ini karakter positif yang harus ditonjolkan akan mendapatkan keuangan yang berlimpah. Ngoten ya Ki ya. Humor itu juga sangat penting supaya bisa menghibur, itu pahala ya Rek ya. Kemudian ikhlas, bekerjalah itu dengan ikhlas. Makanya jangan banyak menuntut ya. Ini kalau kalian sebagai pelamar, oke lah, memang pelamar itu memang membutuhkan gambaran secara detail apa nanti yang akan didapatkan. Tapi kamu harus pintar-pintar mengukur kemampuan kalian. Jangan kalian meminta benefit selangit sedangkan kalian sendiri kemampuannya seujung kuku. Nggak bisa seperti itu. Pinterlah kalian mengukur diri kalian ya. Lagi pula kalau pada masa interview, bos itu bisa berubah-ubah pemikirannya jika melihat kinerja kalian. Gampang bagi bos untuk naikin kamu. Oke lah, saat pertama gaji kamu cuma segitu. Tapi kalau kamu sudah memberikan totalitas, dedikasi yang tinggi pada perusahaan, dikasih lebih pastinya. Dan lagi pula kalau kalian sudah melakukan dedikasi yang besar pada sebuah perusahaan, kalau tidak dihargai dengan si bos kalian, tenang saja, Tuhan tidak tidur sayang. Tuhan pasti akan menggiring, mempertemukan kamu dengan bos yang bisa menghargai diri kamu. Kuncinya cuma satu, kerja yang ini tadi, ikhlas ya Ki ya, sebaik mungkin. Dan ya. jujur. Dan jujur, itu sangat penting. Jangan menanam kebohongan. Jangan menanam kebohongan ya. Paham ini ya, untuk yang generasi-generasi Z ini ya, generasi-generasi yang cari duitnya hanya melalui FYP media sosial ya, yang kebanyakan. Ya bener lah, mohon Mas Jawir. Mental harus strong. Nah, dunia FYP media sosial itu beda dengan kehidupan yang harus dilakukan setiap hari.
Kiki ya. Iya. Oh, soalnya gemes ya Mas Jawir ngelihat FYP generasi Z yang sok bangga. Mau generasi Z, generasi milenium, generasi apa, ya nggak boleh mempunyai pemikiran yang dikit-dikit mental breakdown, dikit-dikit life balancing, dikit-dikit harus dapat ini untuk mau mendapatkan ini. Ya saya mau mendapatkan itu kan karena saya orangnya ini. Ngono orang oleh kayak ngono kuwi. Iya, jangan sampai di hari tuanya kalian kerja banting tulang. Betul, maaf ya kalau sadis. Tapi sadis bener ini Mas Jawir nasihatin kalian. Ya, terima kasih banyak nih Kiki. Semoga bisa bermanfaat untuk kakak-kakak semuanya, agar lebih semangat lagi, agar bisa mendapatkan keuangan berlimpah. Kalau sudah ini saatnya Mas Jawir mengingatkan kagem sedoyon pun, jika menginginkan media-medianya Ki Macan bisa dilihat nanti di akhir video nomor telepon admin 1, admin 2, dan juga admin 3 yang akan membantu media-media apa saja, bahkan ada di toko online. Ini KKM Mas Jawir yang di toko online ya, itu seperti Shopee dan juga TikTok. Carian itu nama tokonya itu Pintu Misteri. Check out-nya itu di toko Pintu Misteri, jangan check out di toko orang lain, karena admin sudah memberitahu sama kita ada orang yang mengambil foto minyak gandala dijualnya di toko lain, pengirimannya minyaknya berbeda. Iya. Lagian kalian ini dia makanya toh kalau nonton videonya Pintu Misteri tonton dari awal sampai akhir, ojo setengah-setengah ya. Toko online Pintu Misteri di Shopee dan juga di TikTok namanya Pintu Misteri. Iya. Ngoten ya Ki ya. Tidak ada yang lain. Hati-hati kalau kalian check out, dipastikan ya tokonya Pintu Misteri bukan toko-toko nama-nama yang lain, karena banyak yang mengambil foto-fotonya medianya Ki Macan dijual di toko tersebut dan pengirimannya tidak sesuai. Iya. Ngaten nggih. Terima kasih kalau begitu. Saatnya Mas Jawir mengingatkan kembali kagem sedoyonipun penontonipun Pintu Misteri untuk terus dan selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, NKRI, harga mati. Baik Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rahasia kebahagiaan itu ada dalam 3 hal. Bersabar, bersyukur, dan ikhlas. Lagu ini ya, tadi dibahas untuk karakter positif nih, kunci dari kebahagiaan. Bersabar, bersyukur, dan ikhlas. Matur nuwun. Sami-sami. Saya Mas Jawir Dan saya Ki Macan, serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.